Informasi tentang virus corona yang begitu berlimpah bisa jadi malah membingungkan. Maka dari itu, kita memerlukan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Happy weekend guys. Kali ini kita bahas tentang wabah virus corona guys, yang semakin lama semakin bertambah guys di Indonesia, terutama di kota-kota besar guys. Nah, salah satu antisipasi kita yaitu ikuti prosedur pemerintah dan Kementerian Kesehatan guys, yaitu gunakan masker dan sering rajin cuci tangan serta menggunakan hand sanitizer guys. Nah, saya di sini sebagai kepala rumah tangga, yaitu saya harus benar-benar memperhatikan kondisi anak, istri, dan lingkungan di rumah sendiri guys. Jadi menjadi pemimpin yang menjaga yaitu kesehatan keluarganya guys. Apa yang diobrolin sih? Mana gue tahu. siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi Hotline Center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi Hotline Center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan, tergantung diagnosa dan salah satu perlengkapan di rumah ya, seenggaknya untuk menjaga diri kita sendiri aja guys. Ini desinfektan guys. Ini sih salah satunya cairan desinfektan yang dibuat sendiri ya, dengan bahan-bahan yang aman. Terus menggunakan face shield, yaitu kalau ini untuk face shield orang dewasa. Nah,
Ini face shield untuk anak-anak guys. Nah, untuk anak saya, dan ini masker guys, selalu saya pakai untuk kerja. Nah, kalau untuk di depan rumah dan di ruang tamu saya selalu gunakan ini guys. Selalu saya tempel di dinding-dinding, yaitu hand sanitizer guys. Nozzle itu untuk disinfektan. Ya, kita review aja ya untuk cara menggunakan yaitu nozzle, pompa nozzle yaitu dengan cairan disinfektan guys. Ini guys, yang saya bilang itu saya menyediakan yaitu mesin elektrik pompa guys. Jadi di sini ini mesinnya tuh, ini selangnya yaitu untuk menyemprot pakai nozzle. Nah, ini di sini selang air. Nah, disinilah guys nih, ini ember ini yaitu kita isi air secukupnya, dan isinya zat-zat disinfektan guys. Ya, disinfektannya juga yang aman. Nah, dari sini dia nyambung nih guys nih. Nah, nih kita lihat di sini guys. Ini nozzle-nya nih guys. Nah, nozzle-nya, jadi nozzle-nya itu ntar akan mengeluarkan cairannya Dettol guys, Dettol sama sabun Dettol juga, cuman ini lebih soft lah daripada disinfektan yang lain. Dettol aja kan sebagai antiseptik kan, sebagai ini guys, jadi aman untuk kena kulit juga, dan juga disinfektan alami nih guys. Mantap.
kita closing video ini, konten ini. Jangan lupa like, comment, subscribe di bawah ini ya guys ya. Dadah. Semoga negeri ini pulih kembali dan cepat sehat kembali. Bye.